Baik ya, kita mulai ya. Hari ini saya akan coba memberikan ilustrasi ya, bagaimana sebenarnya proses perancangan suatu grafis itu ya. Jadi bukan kita pakai software aja begitu ya, enggak. Jadi kalau kita nggak pakai persiapan ya, kita langsung saja pakai itu, nggak ada perencanaan, nggak ada konsep, itu kurang bermakna ya. Biasanya karena grafik ini sifatnya harus lebih baik ya dari kenyataannya ya. Bukan kalau main game kan pengen kelihatan bagus-bagus kan, 3D-nya misalnya, realismenya ya, realismenya gitu ya, kenyataannya itu mirip sekali dengan dunia nyata gitu. Apalagi kalau grafis ini dipakai untuk virtual reality atau augmented reality ya. Nah itu juga makanya kebutuhannya adalah harus bisa lebih baik daripada dunia nyatanya dan harus bisa menarik gitu ya. Sampai orang tuh untuk mendekati realitas itu ya, kita pakai gerakan yang kita pasangkan di situ, pendeteksi gerak gitu ya, motion capture gitu, penangkap gerakan ya. Itu motion capture itu pertama kali dipakai di dunia grafis itu waktu film Lion King tahun 90-an itu pertama kali ya. Si Simba itu, kalau nggak salah Simba namanya kalau Lion King itu ya, gerakannya itu seperti singa jalan gitu ya. Jadi karena apa? Karena memang singanya dikasih motion capture ya. Beberapa tahun yang lalu juga saya sempat melakukan penelitian terkait dengan motion capture ya. Waktu itu saya pasang motion capture untuk mendeteksi gerakan bela diri ya. Jadi sekarang kalau guru itu mau melakukan pengujian ya, ujian jurus, tinggal dibandingkan aja dengan jurus yang benar gitu ya. Ambil datanya ya dengan yang benar gitu ya, capture motion yang benar, lalu dibandingkan dengan yang muridnya yang lagi diuji ya. Alhamdulillah ya, setelah 3 tahun tuh sekarang saya udah dapat tuh patennya tuh, algoritmanya ya, algoritmanya saya patenkan, paten sederhana. Baik, nah jadi memang dalam proses perancangan grafis ya harus dimulai dari pertama tuh konsep gitu ya. Tujuan umumnya apa ya, tujuan khususnya apa, segmen yang dituju ya, kemudian studi kelayakan gitu. Studi kelayakan seperti apa ya. Nah hal-hal ini harus dilaksanakan gitu ya. Kita bikin konsepnya. Soalnya udah banyak sih terbukti ya, kalau kita melakukan sesuatu tanpa konsep itu hasilnya nggak akan memuaskan. Kemudian setelah konsep, maka pemilihan medianya yang akan kita gunakan ya sebagai penampilan grafis tersebut, apa medianya ya. Jadi kita harus mengenali ciri-ciri khusus medianya gitu ya, karena masing-masing media punya karakteristik tersendiri gitu ya. Kemudian setelah itu idenya ya, baru masuk idenya ya. Jadi untuk memberikan pesan tertentu itu udah tahu konsepnya seperti apa, medianya mau pakai seperti apa, lalu baru kita kembangkan idenya ya. Harus kreatif ini idenya ya, kita harus mengambil objek-objek yang menarik misalnya ya, yang paling cocok tentu saja supaya tujuan itu bisa terlaksana ya. Baru kemudian itu pengumpulan data. Nah ini jangan lupa ya, dalam produk-produk film misalnya ya, produk-produk movie ya, animasi atau apa ya, apalagi movie-nya sci-fi ya misalnya, science fiction ya misalnya gitu ya. Kebanyakan
ya secara sains tuh itu harus diambil juga datanya, data-data yang menunjang. Maka kemudian kualitasnya akan menjadi bagus setelah itu, ya. Baru kemudian visualisasinya seperti apa, ya, mau menggunakan aplikasi seperti apa. Nah, ini kan berarti udah mulai proses pembuatan, ya, awal-awal pembuatan, ya. Kita kan kalau di grafik komputer kan sebelum kita melakukan produksi menggunakan tools tertentu, ya, maka kita akan mengambil apa namanya, menentukan gitu ya. Nah, visualisasinya itu akan di media seperti apa gitu, ya, gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu, ya. Konsep itu apa? Konsep itu hasil, ya, hasil berupa pemikiran yang menentukan tujuan-tujuan, ya, kelayakan, segmen atau audiens yang dituju, ya. Nanti kamu boleh cari ya di internet ya, nanti ada ini ya, bagaimana membuat konsep, ya. Biasanya dalam proses-proses desain grafis kita memanfaatkan apa? Storyboard misalnya ya, gitu. Ya. Ada rancangan storyboard kasar dulu secara umum ya, baru nanti di visualisasi nanti di detailnya akan mulai lebih detail lagi ya, jadi gitu. Nah, konsep juga biasanya bukan secara teknis saja, ya, bukan secara teknis grafisnya saja, tetapi konsep itu bisa juga didapat dari keadaan, tujuan dari grafik itu mau dibuat untuk apa, ya? Apakah untuk kegiatan ekonomi, ya, promosi dan seterusnya, apakah untuk kampanye dalam politik, ya, ataupun dalam penyuluhan hukum, ya, penyebaran budaya dan seterusnya, ya. Dan semuanya konsep itu akan kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bentuk visual, ya. Jadi desain grafis itu menjadi desain komunikasi visual. Jadi ya konsep itu ya itu komunikasi visual, ya. Jadi itu yang harus kita garis bawahi, ya. Jadi semua solusinya kita arahkan menjadi solusinya secara visual, ya. Terus kalau yang kedua media, ya. Medianya bisa macam-macam ya. Media berupa media cetak, media elektronik, ya. Nah, misalnya iklan di luar ruangan, iklan indoor misalnya, ya, video indoor, video outdoor, video di bioskop misalnya, atau gambar atau video atau iklan di pesawat, ya, pesawat terbang kan suka ada ya entertainment box-nya ya, entertainment di pesawat-pesawat jarak jauh misalnya, ya. Nah, itu media harus kita tentukan. Nah, kemudian ide atau gagasan, ya. Nah, supaya idenya bagus, kreatif, ya, maka perlu studi banding. Jadi kalau rahasianya orang-orang grafis ini adalah banyak melihat dan banyak mencoba. Sama seperti kamu main musik, ya, banyak mendengar dan banyak mencoba, makin lama makin ahli, ya, gitu. Studi banding, ya, dari grafisnya seperti apa. Studi banding terkait dengan konten, ya, literatur kontennya seperti apa, ya. Jadi semakin luas wawasan kita, ya, makin bagus nanti idenya, ya. Jadi makin bisa diterima, ya, makin lebih efektif lagi, mudah diterima oleh audiensnya, ya, dan punya kesan tertentu kepada audiens ini. Oh, ini mantep nih grafiknya kayaknya, ya, seperti begitu, ya. Jadi bahkan perlu wawancara juga kadang-kadang, ya, survei misalnya, ya. Bahkan kadang untuk mendapat ilmu ide perlu kegilaan, wah gitu. Membenturkan atau membuat suatu hal yang konflik, konflik dengan dunia apa istilahnya, dunia mapan, ya, gitu. Paradoks, ya, tapi ini suatu pendekatan yang kurang, menurut saya sih kurang adab ya, gitu. Karena memang kan kalau untuk terkenal kan kita bisa aja melakukan hal-hal yang negatif gitu, sehingga orang bisa melihat, ya,
ke kita semua gitu misalnya. Tapi itu bukan cara yang bagus kalau yang kegilaan ya. Kalau kegilaan boleh ya, tapi kegilaan yang positif aja lah gitu ya. Lalu persiapan data. Persiapan data bisa berupa teks, kita kumpulkan ya, jargon-jargonnya gitu. Ya, gambar-gambarnya, ya, pesan-pesannya tuh yang mau kayak gimana gitu, ya. Jadi kita bikin prioritasnya ya. Itu data penting atau harus tampil di awal, kurang penting dan seterusnya ya. Jadi kalau yang ini ya, yang data-datanya bermakna ganda ya, bisa mengaburkan arti, yaitu dibuang gitu ya. Persiapan data. Data bisa berupa data informatif ataupun data estetis ya. Data informatif bisa berupa foto ya atau teks atau judul-judul ya. Data estetis bisa berupa bingkai, background, ya, efek-efek grafik pada garis atau pada bidang-bidang. Ya. Nah itu juga data estetis. Ya. Itu persiapan data. Ya. Dua ya, data informatif dan data estetis. Ya. Ini kalau kita bikin grafiknya grafik college biasa ya. Ya, saya juga suka ya bikin gambar-gambar di Instagram ya. Edit kata-kata bagus sama foto saya misalnya gitu kan. Kata-kata bagus itu namanya data informatif. Terus foto saya dikasih background, dikasih berbagai macam ya overlay misalnya dengan foto-foto lain misalnya ya, itu disebut dengan data estetis. Sedangkan kata-katanya itu namanya data informatif. Nah, untuk persiapan data, jika kita menggunakan komputer, maka data itu harus dalam format digital. Gitu. Makanya kita perlu peralatan-peralatan mengubah data-data analog dari data analog jadi ke data digital ya. Kalau sekarang hampir semua ya produksinya dari HP aja udah jadi data digital semuanya ya. Jadi hampir sekarang tidak dibutuhkan ya kamera digital ya, karena kamera HP aja sudah sangat bagus sekali kualitasnya ya. Di tangan yang ahli ya, kamera yang sederhana bisa hebat gitu. Karena memang sekarang teknologi kamera tuh sudah cerdas ya. Jadi begitu. Jadi untuk jadi desainer, kalau untuk pengubah data ini ya berubah data ke digital itu sekarang udah nggak ada masalah, nggak mahal jatuhnya ya. Tapi memang kalau kita mau pakai gengsi ya tentu saja kita harus pakai kamera-kamera yang luar biasa ya, memang khusus buat desainer gitu ya. Tapi kalau udah memang menuju ke desainer hebat itu yang bisa menggunakan kamera HP sehingga tetap kualitasnya seperti kualitas ya premium gitu, itu udah pasti dia desainer hebat gitu ya. Prosesnya harus melewati dulu dia menggunakan peralatan-peralatan canggih dulu biasanya gitu ya. Tapi nggak ada masalah lah ya, sekarang udah banyak cara belajar cepat ya, tutorial ya. Jadi kamu bisa memanfaatkan kamera yang misalnya 20 megapiksel dari HP ya, dengan filter-filter yang kita bisa tambahkan itu udah bagus ya. Kalau sekarang bisa diawali dengan begitu. Kalau mau dimulai dari sekarang ya, nggak usah yang mahal-mahal. Kemudian tugas desainer adalah menggabungkan data informatif dan data estetis itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya. Jadi karena ini akan dikomunikasikan gitu kan. Ya. Maka komunikasinya harus secara visual dan jangan sampai mengorbankan ya salah satu mengorbankan yang lain gitu ya. Karena kita pengen indah, akhirnya estetikanya bagus, pesannya kurang gitu. Ya jadi gitu. Nah, kemudian yang kelima, visualisasi ya. Faktor yang membuat desain jadi menarik ya, itu adalah secara visual ya. Itu yang namanya visualisasi. Nah, disinilah kita kemudian ya melakukan pemilihan warna ya, misalnya ya. Jadi kita misalnya lihat misalnya waktu itu ada perubahan logo Pertamina ya, dari yang
gambar kuda laut menjadi gambar yang sekarang gitu. Oh, itu pemilihan warna itu mahal sekali biayanya itu, ya. Gitu. Kita akan melihat ciri-ciri siapa, ciri-ciri perusahaan tersebut, ya, gitu. Pemilihan warna dapat ditentukan dari konsep, ya. Nah, itu konsep, ya, konsep dari pesan yang mau diberikan apa gitu, strategi yang mau dikomunikasikan apa, ya, gitu. Kemudian setelah kita bermain di warna, pemilihan warna, maka kemudian layout-nya, proses layout. Sekarang dengan tools-tools yang ada, ya, layouting itu jadi gampang ya. Kita bisa pakai template-template yang sekejap kita bisa langsung jadi dan kelihatan profesional. Gitu. Apalagi misalnya sekarang ya banyak tools-tools berbasiskan web misalnya seperti Doodle misalnya, ya, Prezi ya, Prezi ya, gitu. Jadi itu juga merupakan apa namanya tools web yang sangat berguna bagi kita untuk bisa membuat layout yang menarik dalam sekejap waktu gitu ya. Gitu. Jadi gitu kira-kira. Ya. Menata unsur-unsur grafis ya, teks atau gambar menjadi media komunikasi yang efektif ya. Jadi jika data dan unsur warna akan dipakai telah dipastikan, maka selanjutnya maka proses ini adalah proses layout atau tata letak ya. Kemudian setelah layout kita buat, maka kemudian kita lanjutkan ya dengan finishing ya. Finishing ini yang biasanya agak lama ya. Kita suka bongkar pasang juga tuh ya untuk meletakkan ini. Makanya ini kemudian seperti yang sudah kita bahas di perkuliahan sebelumnya, aspek-aspek psikologi ya dalam menentukan ya proses layout, warna dan seterusnya itu sampai finishing kayak begini ya, itu menjadi penting ya. Kita harus mengerti juga ya ilmu psikologi ya, kesan yang diambil, kesan yang bisa terjadi gitu ya. Nah, sama lah kayak kita lagi ngebangun rumah tuh. Kalau bangun rumah ya, kerjaan struktur udah ya, kerjaan tembok selesai, tapi begitu udah mulai finishing tuh nggak selesai-selesai biasanya ya. Jadi ya tapi kita tidak begitu harusnya ya. Jadinya di finishing itu kita memang perlu tim biasanya supaya dalam waktu tertentu kita bisa sepakat bahwa finishing yang kita inginkan yang paling cocok dengan konsep yang sudah direncanakan adalah yang seperti apa ya. Nah, kemudian baru produksi ya. Produksi ya. Dokumen biasanya storyboardnya sudah mulai dibuat ya. Dibikinlah apa namanya? Draftnya gitu ya. Reviewnya dulu misalnya ya, modelnya dulu ya. Gitu. Jadi kalau sudah pasti ya modelnya udah jadi ya baru kita diperbanyak biasanya kayak gitu. Ya. Coba kamu lihat di tutorial-tutorial YouTube ya, tentang bagaimana penyiapan ya, menyiapkan suatu film ya, suatu film animasi ya seperti Avenger misalnya. Ya, itu kan pakai komputer grafik juga kan? Ya. Seperti film-film superhero tuh kan, mereka punya apa? Punya kostum-kostum yang luar biasa ya. Gitu. Kostum-kostum yang didesain terus side ya, background yang dibuat juga oleh grafik ya ataupun model-model ya. Nah, itu kemudian juga apa namanya? Dibikin modelnya dulu gitu ya. Kamu bisa cari di YouTube misalnya. Ya, mereka yang bikin bajunya siapa misalnya? Avenger itu bajunya Batman siapa lagi tuh? Kalau Avenger bukan Batman ya. Bajunya Captain America gitu. Apalagi Iron Man dan seterusnya. Itu mengalami fase-fase seperti yang saya jelaskan hari ini. Ya. Jadi beginilah secara umum ya kita melakukan perancangan grafis. Nah, itu ya.
yang ingin saya sampaikan hari ini. Ya. Nanti kelanjutannya nanti akan saya bahas di pekan depan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Biasanya kamu kalau grafik komputer siapa dosennya sekarang? Sekarang juga dapat ya grafik komputer ya? Iya, Pak. Pak Hadian. Oh, Pak Hadian. Ya. Pak Hadian ini siapa? Mardi Fadilah ya? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dia itu pernah sama saya di Perancis tuh. Ya. Dia di sana S2 ya. Waktu itu ada Sarmak kan, dia tadinya Sarmak Gunadarma. Dia dikirim sandwich program selama 10 bulan. Gitu. Ya termasuk yang banyak tuh ya, yang dikirimnya ada sekitar berapa orang gitu, 8 orang tuh terbanyak waktu itu. Jadi begitu saya sidang S3, kebetulan pas mereka lagi banyak nih, ya. Jadi saya gampang bikin pestanya. Ya. Jadi kalau di luar negeri itu, wisuda tuh kalau S3 nggak ada ya. Ya itu. Jadi saya cuma sidang, ya sidang disertasi, ya itu ada yang ujinya ada 10 gitu, 10 orang. Orang Perancis itu terlalu banyak ngomong ya, memang caranya dia ngomongnya banyak ya gitu. Pertanyaannya nanti di ujung, tapi dia ngomentarin dulu. Ya, memang gaya Perancis begitu tuh. Gitu. Ya. Jadi setelah lulus biasanya ada namanya PO, ya. PO itu pesta setelah kelulusan. Jadi waktu saya di sana pas lagi ada Pak Hadian juga tuh di sana sama kawan-kawannya di sana. Jadi mereka yang saya suruh bikin bakwan. Wah, gitu. Orang Perancis pada makan bakwan di sana. Ya. Oke, jadi begitu saja mungkin ya hari ini pertemuannya ya. Ya, mohon maaf ini sekarang saya lagi ada di Turki. Masih ada 2 minggu lagi saya di Turki karena ada keperluan keluarga. Jadi ini masih gelap ya di luar gitu. Matahari baru mau terbit. Saya cukupkan dulu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Yang belum absen silakan absen.